Tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan kami di live kesekiannya di TikTok. Di live Kesekian kalinya. gak kesekian kalinya. Kedua kalinya setelah gagal. Tuh. Jadi mau misalnya pura-pura kan khususnya tuh. Iya. Lagi ini khususnya ini versi live. Rutinan. Rutinan. Di setiap Senin malam kita akan live. Bismillah. Meskipun nanti waktu Ramadan tetap kita live ya. Ya. Malam ini temanya adalah merawat orang tua itu beban atau berkah? Atau Kadek ngerawat wong tua iku lho. Berkah apa beban? Mang merawat kok. WA-mu mang merawat. Iya, tapi kan saiki luwih ke arah orang tua iku dianggap beban atau berkah? Ya. Orang tua itu beban atau berkah? Oke. Malam ini untuk menjawab pertanyaan itu ya. Ya. Kan banyak sekali kasus orang tua punya anak yang tidak dalam jumlah banyak. 2 atau 3 orang, kemudian anaknya berkarir. Ya. Berkarir sampai menikah di luar kota, tinggal dengan keluarganya sendiri yang baru. Ya. Rata-rata nek wis ngono iku wong tuane nama dhewean. Ya terus. Nah, terus masalah ya. Lah iya. Kene sing kadang-kadang kala saya juga mikir, ketika nanti tua aku ditinggal anakku kok ya apa? Tapi aku gak bisa menghalangi mereka untuk berkarir kan ya. Ya makanya iku. Kadang-kadang apa ya? Karena emang udah dididik untuk jadi orang yang berkarir seperti itu. Di sekolah sing iya bayangane berkarir itu. Masa ono sing wong tua sing fokus. Ya wis anakku sekolah jadi ijazah. Tapi dia diramut nang omah. Terus diuruki menurut versinya dia. Dan akhirnya dia iso besar di rumah juga di dekat situ. Dan nggak jauh dan bisa bersamai orang tua ya. Iya. Ini kebanyakan yang saya lihat teman-teman atau nek awak di nong di tonggo ya. Ya. Nek di tonggo pelan sabar. Nyusun bahasa Pak. Oke. Di tonggo sing ditinggal karo keluargane. Punya tetangga yang ditinggal sama keluarganya, anak-anaknya untuk meneruskan kehidupan bersama keluarga barunya. Ini aku kadang ndelok wong tuane nek wis bapak atau ibunya salah satu nggak ada. Ini iki apa sih anake ya kira-kira? Makanya iku ketika seseorang makanya aku ndelok sirinya ketika Nabi ngomong berdagang. Iku 9 dari 10 pintu rezeki. Dan ketika seseorang entrepreneur kan dia gak butuh titel. Titel dibutuhkan untuk apa sih? Oh ya, berarti ini harusnya lebih baiknya ya menjadi juragan untuk menjadi juragan untuk dirinya dan orang lain, atau membuat usaha sendiri. Ya iku, nggak maksudnya sekarang orang bertitel kayak ngono fungsinya apa sih? Untuk berkarir kan? Salah satunya. Iya toh? Yang umum seperti itu. Ketika dia berdagang butuh titel gak? Enggak juga sih. Dan akhirnya ketika titelnya dukur banget kan yang dia kejar adalah korporasi-korporasi gede yang mungkin ada tuh keuntungan nih. Ikut orang. Ya, dan juga satu paradoks buat saya ketika banyak orang yang menentang hidup bersama orang tua. Ceramah sampai Z tentang pernikahan rata-rata kon gak sama dewe. Ya. Terus mari ngono kamu wis nyaman dengan omamu dewe dikon balik ngramut wong tuamu iso ta. Padahal awak dhewe kok kayak cilik ya. Lah iya. Makanya sekarang pertanyaanku ke banyak orang kan sebenarnya orang tua itu berkah atau musibah? Oh iya, tepat kata itu. Berkah atau musibah? Iya. Banyak orang sing bingung rebutan emoh ngramutnya sampai naik lah.
ketika nanti akhir hayat wong tuane ketun. Apa ngeselin banget. Aku yang berkata kotor tapi gak iso karena gitu TikTok. Ya, nanti kena semprot Pak. Iya. Ada yang sudah masuk, Sylvia Fani. Assalamualaikum, nyimak. Nyimak, ngono toh. Nah, yang lain kalau misalnya ada pengalaman, ada pertanyaan, mau share pengalaman juga boleh, mau nanya-nanya juga boleh, mau dicarikan solusi atas menurut pemikiran kita, ya. Boleh. Termasuk yang nanya tadi, yang udah DM, untuk memperjelas permasalahan, monggo dilanjut di komen. Terus mana? Paradoks lagi. Ketika kamu gak cocok ambek mertuamu, wes ya. Jelas kata-katai. Ya. Itu normal. Di konten kita yang rame kan itu. Iya, gak cocok kayak mertua. Itu normal. Tapi apakah kamu rela gak dicocoki ambek menantumu nanti? Karena kita percaya ambek semua itu karena Tuhan Maha Adil yo. Pasti ketika kamu menabur sesuatu, kamu juga menuai sesuatu. Ketika kamu bengkrai mertuamu, terus kamu dibengkrai mantumu, kira-kira ridho tak gak, lilo tak gak? Yo, jangan salahkan. Lah iya. Ketika kamu menganggap independensi seorang anak adalah yang terkeren, gak wis lepas kok wong tua iku keren. Kamu lilo gak anakmu menilepas kok kon? Dengan kamu pingin anakmu secemerlang itu, apakah kecemerlangan anakmu bisa menyinarimu nanti sampai di akhirat? Ketika kamu percaya afterlife, Iya. Ketika kamu percaya ambek ono kehidupan setelah meninggal. Misalnya gak percaya ambek kehidupan setelah meninggal pun, balik mana? Kamu memiliki keturunan buat apa? Apa tujuanmu? Apakah dia aset untuk menjadi pengurusmu nanti? Atau itu aset untuk meneruskan tauhidmu? Who knows? Tapi balik lagi sekarang, ketika kamu menjadi anak, harapanmu untukmu kayak apa sih? Dibalik nanti ya? Ketika nanti kamu udah menjadi orang tua, harapanmu nang anakmu ya apa sih? Ini ada yang nanya temanya apa? Orang tua, berkah atau musibah? Iya. Kemudian ini udah masuk orangnya yang nanya. Karena di rumah itu ada 2 kakak. Yang satu rumah di depan, rumah ortu. Yang nomor 2 serumah sama bapak. Ini kakak ini kakak sampean atau kakaknya bapak sampean? Iya. Lebih jelas. Biar nanti nggak salah arah untuk menjawab kita. Seringkali kita juga dihadapkan pada masalah ketika kita sebagai anak ya, karena kita akan dididik untuk banyak orang dididik, iya, untuk menjadi pekerja, iya, untuk menjadi berkarir, iya. Nah, ketika karir ini mengharuskan anak cabut dari rumah, wong tua iku kate nglilakno ya, gak iso, gak lilo, kate nyegah iku ya. Karir yang diharapkan orang tua juga kadang. Aku tahu. Enggak, aku pernah. Oh pernah? Di posisi itu. Terus? Ya aku rumah orang tua aku lebih bernilai. Ya Akhirnya milih tidak berkarir. Milih tidak berkarir ya? Dan memilih untuk bangun usaha sendiri walaupun harus membakar ratusan juta. Wow. Ya maksudnya bakar aku nyoba usaha gagal maneh, nyoba maneh gagal maneh. Ya. Life is choice. Ya. Karena menurut sampean orang tua itu number 1 ya. Menurut sampean. Ridho walidain. Oh, ini yang dimaksud kakak ini kakak aslinya dia, kakak kandungnya. Putranya bapak berarti. Putranya bapak, sama-sama putranya bapak. Nah, sekarang pertanyaan dari gak ngeramut itu sudut pandang dari mana? Menurut versi jenengan atau versi ini banyak orang? Termasuk versi ini sing tinggal bersama ya. Iya. Karena salah satu cerita dari orang-orang tua ini ada istilah
orang yang setiap hari membersamai orang tua Iya. itu kayaknya tidak ada benernya. Iya. Tapi orang yang tidak pernah membersamai orang tua sekali datang, wow, Kangen. istimewa. Kangen kan? Heeh. Dia kan bayangannya misalnya si kakaknya tadi, yo dia rumongso mungkin juga dia merasa udah merawat orang tuanya. Tapi karena orang tuanya yo soso ngono ae, yo karena bendino ketemu toh. Heeh. Terus gak kena Akhirnya, iku. ya ketika adik teko kita istimewa, ya makanya bahaya dari iri kan ngono. Iya, betul. Aku yang wis berkorban, makanya ketika merawat orang tua dan kamu masih merasa berkorban, yo hentikan. Karena pasti akhir pitungan, nanggung banyak perhitungan. Akhirnya merawat orang tua nggak akan merasa jadi berkah. Felt like musibah. Nah ini diperjelas lagi, karena yang masak buat bapak itu adik dari ibu saya. Berarti karo kakaknya gak dimasakno. Pertanyaan lagi, apakah karena kakaknya nggak ada inisiatif atau bapak yang melarang? Bapak sih nolak. Iya. Kadang itu gak cocok. Gak cocok atau bapak gagal mengerepoti anak? Nah, Karena bapak merasa sekuat itu. Banyak bapak sih merasa gak pantas ngerepoti anak. Aku harus bantu anak walaupun kondisinya udah terseok-seok. Anaknya yang tegen tetap dikei. Gak sedikit aku tahu cerita ketika seorang anak datang ke orang tuanya, ke rumah orang tuanya keadaan hari besar, rioyo atau apapun. Kondisi perekonomiannya jomplang banget. Tapi wong tuane tetep nyangoni anake. iya. Ya apa nek jenenge wong tua nang anak. Iku walaupun kadang yang membersamai orang tua atau yang dekat dengan orang tua itu sudah merasa sangat berkorban. Iya, Tapi menurut sing mampir-mampir tok iku mang kurang. Padahal kalau misalnya di kondisi dibalik belum tentu bisa katakan sabar ngono lho. Durung tentu kuat. apakah kuat Apa meneh dhek nggawa bojone ya. bendino? Pendino. Makanya kalau saranku tetap satu hal, dikomunikasikan dulu. Kenapa? Kok sampean gak masakno, Mbak? Kok ngene? Apa masalahe? Apa aku sing sok bantu? Apa yang bisa aku bantu? Tapi ketika emang dari awal emang gak ono kerukunan, Kalau komunikasi juga ya masalah ya. iya. Ini dari Ngombeko ya Allah nang kono tok katanya. Silvia Fani, bener lek jare wong kene Banyuwangi, cedek mambu tai atau mambu wangi. Wah, iku Oh, istilah iya. sing digawe. Iya. Enggak, kalau misalnya kayak gitu kan emang apa ya, kalau kita ngomong paradoks sih. Kayak ngerti gak sing deket itu malah kamu udah punya tabungan banyak buat kalian yang percaya afterlife yo. Buat kamu yang percaya ada kehidupan setelah meninggal. Banyak orang yang menyatakan aku menghabiskan uangku untuk orang tuaku. Misal, wong tuamu ngentekno duit kayak kon piro? Wis duwe waktu, tenaga. Iya, wis apapun itulah. Ya, Kalau kita kalau ngomong hitung-hitungan ya, ya. hitung-hitungan Ah. masalah duit. Kedua, kenapa nggak belajar Gus Bah? Kenapa nggak pola pikirnya? Alhamdulillah, aku bisa menasarufkan, aku bisa memberikan hartaku yang dari Tuhan ini untuk jalan yang baik ini, yaitu merawat orang tua, di mana orang tua adalah jalan untuk mendapatkan keridhaan Tuhan. Ya kan akhirnya tergantung sudut pandang aja. Iya. Dan kayaknya komunikasi yang baik antar anak ya, ini 3 orang kan, 3 bersaudara, yang 2 dekat, yang satu dekat rumahnya bapak, yang satu membersamai bapak, yang satu 1 jam dari rumahnya bapak. Ya. Ini kayaknya perlu komunikasi lebih lanjut. Iya sih. Komunikasi sebagai saudara yang tidak
layaknya seorang saudara itu bersaudara itu konflik ya. Ya sing aneh nang gone lingkungan yo. Kita kadang lebih care ambek kanca lho Iya, heeh. daripada ambek dulur. Apa meneh kayak cilik bengkrean. Ya kan semua ana sebabnya. Yang seharusnya saudara itu keluarga. Keluarga itu adalah rumah. Family is home. You can buy a house, but you can't buy a home. Kamu bisa membeli rumah, bangunan ya, bangunannya. Tapi kamu nggak bisa membeli feel-nya, kenyamanannya. Mungkin kesenangan bisa lah ditebus, tapi kenyamanan sampai ono first class nanggone pesawat kan untuk membeli kenyamanan. Tapi anjane kenyamanan segitu mahalnya. Nah ini nih lanjut. Saya tak terus nih komen lainnya saya ini ya. Dia masih komen. Bapak tidak mau meminta ke anak, sedangkan saya menginginkan bapak ikut saya, tapi bapak nggak mau. Nah, ya ditangleti mawon, bapak kok nggak mau kenapa? Karena kula piyambak ningali bapak kok sakem, mboten keramut. Jadi jangan seolah-olah jadi superior. Untuk Pak wis tak lindungi. No, bukan bahasa anak. Bahasa anak yang baik, Pak. Jenengan dolen mboten nggen kula supados griya kula angsal berkah jenengan. Kula saged birrul waliden, soalnya kula nggih saged ninggalaken griya sing ten mriku. Nggih Pak, nggih seminggu mawon. Lah dari seminggu itu nanti Bapak bisa komparasi di mana beliau nyaman. Tapi kalau emang beliau nyaman ada di rumahnya dengan apapun keadaannya, respect that. Hormati keputusan orang tuamu untuk memilih tempat. Ketika kamu ngomong, tapi aku kepingin berbakti, support. Kirimono beras, kirimono apa? Aja dikirimi masalah. Yang jelas. Atau nek misalnya iku bapak nggak mau dimasakkan, bapak kayaknya bapak kan ikut dari komentar terakhir, bapaknya itu nggak mau ngerepoti anak toh? Iya. Berarti dia memang nggak mau dimasakkan anaknya. Lho ya wis sih, ngomong nang dulur-dulurmu bahwasannya bapak gak gelem ngrepoti anak, tapi kene mosok ya gak kepingin ngormati bapak. Misalnya nang nggone dapur yang sama iku gak iso, ya berarti sing sak dapur iku ojo masak, sing omah ngarepe masak kirimono. Karena iki mang gak iso masakno atau dek iso masakno tapi gak ono dapur, nyele dapur masih. Iki kayak bapak. Wis. Atau kalau bapak masih nyaman dengan masakan adiknya dari ibu, ya kasih aja ongkosnya. Kasih ongkosnya. Kasih support. Bahannya, support di situ. Wong dia nyamannya makanan itu. Lah terus. Nah, kenapa kita harus memaksakan dengan selera kita? Kita kalau mau ngasih, coba respect ke orang yang kita kasih. Seleranya seperti apa? Biar lebih berkesan. Iya. Dan lebih manfaat tentunya. Dari Doremi, tanggapan jenengan tentang child free. Rame iku. Apa? Child free. Child free yang jelas buat seorang muslim gak disarankan. Gak disarankan. Karena tujuan menikah itu punya keturunan. Punya keturunan fungsinya nutukna tauhid. Dalil apa jenenge dongkone anak itu, anak soleh. Sing ndi? Aku kurang duwe anak, makanya gak gampang-gampang. Kamu kan dalil apa menyampaikan dalil itu waktu di konten. Sing iki lho awalatin solihin ya ulah. Iku kan patokannya kan di situ ya. Oh. Salah satu tujuan berumah tangga. Oh iya. Ya itu. Makanya kalau ngomong child free, yo ketika kamu milih koyo ngono yo urusanmu. Your choice itu urusanku, tapi ketika jenengan tanya apakah aku sepakat? Enggak. Nah, secara hukum kita tanyakan nanti aja. Iya. Karena contoh aja yang paling miris iku di Jepang. Akeh kok viral itu. Banyak sekolah-sekolah tutup. Banyak sekolah tutup, generasi produktif berkurang jauh. Dan ono riset jurnal ilmiah yang menyatakan bahwasanya penduduk Jepang akan punah 1000 tahun. 1000 tahun nanti. Iya.
Karena di sana jarang orang banyak orang yang child free ya. Atau Males. tidak berumah tangga juga. Males. Karena urusannya biaya pendidikan mahal. Maksudnya gini loh. Ketika kita bahas biaya pendidikan mahal, it's fine. Iya, emang mahal. Kalau kamu memasrahkan dia ke lembaga pendidikan. Tapi sing murah lo akeh. Nah, apa mana di Indonesia, Pak? Iya, banyak banget. Dan ketika kamu mau concern dalam rangka jihad fisabilillah dengan cara menyiapkan generasi atau keturunanmu, kamu mendidiknya dengan baik, itu fine. Makanya aku tadi bahas toh. Kenapa? Mungkin ini adalah siri dari Nabi mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki dalam berdagang. Karena dalam perdagangan gak peduli apa ijazahmu, titlemu, whatever. Siapapun bisa berdagang. Iya. Tapi apakah dia terdidik untuk berdagang? Apakah dia terdidik untuk mengelola uang agar bisa berdagang dengan baik? Apakah dia terdidik untuk memasarkan dagangannya? Ilmu marketing. Itu gak ono nang nggone sekolah SD sampai SMP gak ono. Yang padahal proses jual beli itu mulai ket SD. TK, Pak. Nah, saiki. Iya, KTK. Kenapa kita selalu diposisikan sebagai konsumen? Kenapa gak saling murid iku? Punya supporti masing-masing toh. Mereka saling menjajakan dagangannya masing-masing. Oh, semacam bazar ngono ya. Iya, tapi itu berjalan tiap hari. Dan mungkin kayaknya masuk konsep itu. Loh, yo wis ta lho, ngomong konsep ya jelas masuk. Masuk loh. Kanggo pendidikan istilahnya kalau misalnya kita kumpulkan anak-anak kecil. Ini ada uang 500, ada barang. Kamu pilih yang mana? Misalnya gak ngomong gak duit, barter sih. Lho iso toh. Dan untuk pembelajaran lo ya. Iya, dan nggak pernah diajari anak mulai TK, mulai sekolah lah ibu. Mulai dia iso jajan, nggak pernah diajar money management. Mereka hanya diajarkan sebagai konsumen. Diajarkan sebagai konsumtif. Iki ono duit belanjakno, jajano. Iki ono duit belanjakno, jajano. Ketika kita menjadi negara konsumtif, salahkah? Wong dididik kecil koyo ngono. Sing didik wong tua nih dididik ngono. Apa mana anaknya? Tahu umur sing. Iya. Makanya iku. Ketika aku nggak sepakat dengan orang yang tidak berpendidikan, nggak oleh. Karena lek gak salah jar Gus Bah, kebodohan itu ya haram. Iya. Tapi apakah berpendidikan itu harus bersekolah? Sekolah itu lembaga. Sekolah itu lembaga pendidikan. Kalau berpendidikan, pendidikan itu nggak menuntut ilmu itu nggak harus di sekolah. Nggak harus. Banyak orang-orang sing secara ijazah ya peyek. Tapi pendidikannya dungdeng. Pengalaman pendidikan penting juga. Aku pernah diceritain siapa yo? Masku lah gak salah. Ada salah seorang itu dia lulusan SD, bayarannya ratusan juta sebagai profesional. Loh. Paradoks kan? Profesional loh yo. Karena dia gak ngejar tentang ijazahnya, tapi certified-nya. Terdidik berarti ya? Terdidik. Dan profesional. Bayarannya per bulannya ratusan juta. Kita lanjut ke sini ya. Oke. Pakai soal ini. Terkadang peran orang tua itu sendiri berpengaruh. Nggih, Sylvia Fani. Cedak dirasani, adoh dikangeni. Tepat. Dari ini. Hani. Dulu. Aku mau spotlight kata-kata barusan. Apa? Cedak dirasani atau dikangeni. Buat kamu yang lagi dengerin saya sekarang, kamu sadar gak sih? Ketika hal-hal mikro yang
dirasani kok apa Digunjing. digunjing atau di bahasa aku gak iku. Apa? Dikoreksi. Heeh. Kamu dirasani kok bukan dikoreksi. diomongno toh. Dibicarakan di luar di belakang dia. Lah iya, tapi berarti kan ono sing gak cocok toh. Iya, betul. Ketika itu hal-hal kecil, kamu sadar nggak sih bahwasanya kamu udah sesempurna itu? Makanya nggak ono hal gede yang diomongno. Akhirnya yang dikoreksi hal-hal cilik. Karena permasalahan besarnya udah gak ada, kamu udah fit. Cuman hal-hal mikro aja, karena makronya wis gak ono, kamu udah diterima sebesar itu, kamu udah disayang sebesar itu. Orang tuamu udah acceptance sama kamu sebesar itu. Itu sebabnya orang tua bisa ngomong hal-hal kecil. Karena yang gede udah gak ada. Berarti udah mendekati sempurna kan? Iya, makanya hal-hal cilik. Ya, alhamdulillah. Lha iya, ketika misalnya yo, dia punya kesalahan besar. Mungkin gak kesalahan kecil dibahas? Nggak mungkin. Gak Logis ketok, gak? Pak. Gak ketok. Masalah cilik. Lah Atau iya. masalah gede. Ketika ono hal-hal sepele, Kok sing dibahas? Berarti gede nih istilah. ini kayak gak apa-apa wisan. Tapi karena sebagai orang tua pengen membuat anaknya sebagus itu, makanya beliau terus koreksi. Makanya buat banyak orang, dan buat kamu, khususnya kamu aja, kita nggak usah ngomong makro yang terlalu gede. Buat kamu yang lagi dengerin saya sekarang, dan ketika kamu banyak dikoreksi sama orang tua hal-hal sepele, pahamilah, iku wong tuamu udah sekeren iku nerima kamu udah diterima sebesar itu. Beliau wis gak ono hal-hal gede yang ada diomong no. Itu sebabnya dia ngoreksi hal-hal kecil, beliau ngoreksi hal-hal kecil. Karena kamu gak punya kesalahan besar.